Halo semuanya, Assalamualaikum. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, selalu berbahagia. Sebuah cerita horor terbaru di YouTube channel Wen Anthony, Santet Gondomayit. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kereta terakhir yang mengarah ke selatan berhenti dengan decit besi yang panjang. Ratna menurunkan langkahnya dengan hati berat, menggenggam erat tas kulit coklat tua yang masih menyimpan sisa-sisa kehidupannya di kota. Wajahnya pucat, matanya sembab, seolah masih menyisakan air mata dari peristiwa pemakaman yang baru berlalu seminggu. Ya, suaminya, Fadli, meninggal mendadak tanpa penjelasan pasti. Kata dokter serangan jantung, tapi luka lebam di lehernya membuat Ratna yakin ada sesuatu yang tidak wajar. Langkah Ratna berderap pelan, menyusuri jalan tanah berdebu. Angin laut membawa aroma asin bercampur amis yang menusuk hidung. Desa pesisir ini tampak tak banyak berubah sejak ia tinggalkan bertahun-tahun lalu. Rumah-rumah kayu berjajar, lampu teplok bergoyang diterpa angin, dan suara gamelan samar dari radio tua salah satu rumah. Namun ada yang berbeda malam itu, sepi terlalu kental, seperti seluruh desa menahan nafas. Rumah tua peninggalan orang tuanya menyambut Ratna dengan keheningan dingin. Dinding kayu lapuk, jendela berdebu, dan halaman penuh rumput liar yang merunduk. Ratna menelan ludah, menghela nafas panjang sebelum mendorong pintu. Engsel berderik panjang, seakan rumah itu mengeluh karena lama ditinggalkan. Begitu masuk, Ratna merasakan sesuatu menusuk indranya. Bau anyir, pekat, bercampur dengan kelembapan kayu tua, seperti aroma darah yang mengering di tanah kuburan. Ia buru-buru membuka jendela, membiarkan angin laut masuk, lalu menyalakan pelita. Namun bau itu tetap ada, tak hilang. Walau ia mengguyur lantai dengan air sumur dan mengelap meja-meja penuh debu. Dari luar, suara bisik-bisik warga terdengar samar. Ratna tahu, kepulangannya jadi bahan omongan, apalagi setelah suaminya mati misterius di kota. Dan di balik bisik-bisik itu, ada satu nama yang terus ia dengar. Ki Sabdo. Dukun tua itu masih hidup rupanya. Dulu, ayah Ratna sering berurusan dengannya. Desa tahu Ki Sabdo menguasai ilmu kelam, tapi tak ada yang berani menantang. Konon, beberapa tahun terakhir, kekuatannya makin menjadi. Orang yang menolak bayar hutang atau melanggar janjinya mati dengan cara tak wajar. Ratna berusaha menepis pikiran itu, tapi jantungnya berdegup lebih cepat setiap kali bayangan dukun itu terlintas di kepalanya. Malam merambat, bulan tertutup awan. Ratna yang kelelahan mencoba merebahkan diri di kamar lamanya. Dinding penuh noda kelembapan. Dipan bambu berderit saat ia berbaring. Baru saja mata hendak terpejam, bau anyir itu kembali menyergap. Kali ini lebih menusuk. Ratna menahan mual, bangkit, menyalakan lampu minyak, dan berkeliling rumah. Ia berhenti di ruang tengah. Bau itu lebih kuat di sana. Dengan langkah gemetar, ia mendekati lemari kayu tua peninggalan ibunya. Dari celah bawah pintu lemari, samar keluar hembusan udara dingin. Dinginnya menusuk tulang. Ratna menahan nafas, membungkuk, lalu mencoba membuka lemari itu. Engsel berderit, kayu lapuk seperti melawan. Begitu terbuka, Ratna terpaku. Bukan pakaian atau kain lama yang ia temukan, melainkan sehelai kain putih kusam, penuh bercak coklat tua. Ia kenal benar kain itu, kain kafan. Tiba-tiba, angin berembus dari dalam lemari, meniup lampu minyak hingga nyaris padam. Bau anyir semakin kuat, membuat kepala Ratna pening. Ia buru-buru menutup lemari, tubuhnya gemetar hebat. Saat itulah, suara langkah pelan terdengar dari teras depan. Tok-tok. Ratna menoleh, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di balik pintu, bayangan tubuh kecil berdiri. Pintu berderit terbuka pelan, menyingkap sosok perempuan tua dengan tongkat kayu. Matanya tajam, meski tubuhnya rentah. Keriput di wajahnya tak mampu menghapus aura wibawa yang terpancar. Ratna mengenalinya, Mbah Sarti, sesepuh desa yang dulu sering menggendongnya di waktu kecil. "Ratna,"
Suara seraknya lirih tapi menusuk. "Kamu sudah pulang ke sini lagi, Nduk? Aku sudah menduga. Bau ini tak bisa ditutup-tutup lagi." Ratna masih gemetar. "Mbah, bau apa, Mbah? Dari tadi saya bersihkan rumah, tapi itu kok baunya nggak hilang-hilang, malah tambah menyengat, Mbah." Mbah Sarti masuk. Matanya menatap lurus ke arah lemari tua. Ia mengetuk lantai dengan tongkatnya, seakan berusaha menegaskan sesuatu pada tanah yang mereka pijak. Lalu ia menoleh pada Ratna dengan sorot serius. "Itu bukan bau kayu lapuk, bukan juga bangkai tikus. Itu bau kuburan, ambu mayit, bau kain kafan yang dicuci dari liang lahat." Ratna tercekat, tenggorokannya kering. Apa maksudnya, Mbah? Siapa yang meletakkan itu di sini?" Mbah Sarti menghela nafas panjang. Sorot matanya dalam. "Ada dendam lama yang belum selesai, dan darah keluargamu jadi sasarannya." Ratna menggenggam tangannya erat. "Mbah, maksudnya Ki Sabdo?" Suara malam terasa semakin sunyi. Hanya suara deburan ombak yang menghantam karang terdengar, seperti menyetujui ketakutannya. Mbah Sarti mendekat, menatap wajah Ratna lekat-lekat, lalu berbisik, "Betul, Ki Sabdo tidak pernah melupakan pengkhianatan bapakmu. Santet Gondomayit kini sudah bangkit kembali. Aroma ini pertanda, Ratna, arwah gentayangan yang sedang menuntut darahmu." Ratna terdiam. Kata-kata itu bagai pisau dingin yang menusuk jantungnya. Matanya basah, bukan hanya karena takut, tapi juga karena rasa bersalah yang tak pernah ia tahu sebelumnya. Malam itu, di rumah tua yang dipenuhi bau anyir kuburan, Ratna menyadari kepulangannya bukan sekedar kembali ke desa. Ia telah pulang ke medan dendam yang diwariskan, dan dirinya adalah sasaran berikutnya. Di waktu lain, malam itu, ketika suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan, Ratna yang masih duduk di ruang tengah terlonjak. Sejak peringatan Mbah Sarti tadi, setiap suara kecil seolah menggedor dadanya. Ia menyalakan lampu minyak lebih terang, lalu dengan langkah hati-hati mendekati pintu. "Ratna?" Suara itu familiar, lembut, tapi ada getar di dalamnya. Ratna membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang lelaki dengan tubuh tegap, wajah keras tapi teduh, dan mata yang tak asing baginya. Bayu, sahabat semasa kecil yang dulu sering bermain bersamanya di tepi laut, kini berdiri dengan sorot mata cemas. "Bayu," Ratna tercekat. "Kenapa kau malam-malam begini?" Bayu tersenyum kaku. "Aku dengar kau sudah pulang. Aku khawatir kau sendirian di rumah tua ini. Aku pikir mungkin kau butuh teman." Ratna menunduk, merasakan kehangatan aneh dari kata-kata itu, seolah sebentar menenangkan gemuruh di dadanya. Ia mempersilahkan Bayu masuk. Lelaki itu duduk di kursi bambu, pandangannya menyapu ruangan. Berhenti sesaat pada lemari tua di sudut. Sorot matanya berubah redup, seperti menyimpan sesuatu yang tak ingin diungkapkan. "Aku sudah dengar kabar tentang suamimu," ucap Bayu pelan. "Aku turut berduka, Ratna." Ratna mengangguk kaku, matanya menahan air yang hampir pecah. "Terima kasih, tapi aku merasa ada yang tak beres. Bau anyir, kain kafan, minyak mayit, semua ini terasa aneh." Bayu menunduk. Jemarinya mengetuk lutut pelan. "Kau harus kuat. Jangan biarkan rasa takut menguasai." Namun wajahnya jelas menyimpan beban. Ada garis tegang di rahangnya. Ada rahasia yang ia sembunyikan rapat. Ratna menatapnya. "Bayu, kau tahu sesuatu kan tentang Ki Sabdo?" Bayu terdiam lama. Sorot matanya beralih ke jendela, keluar rumah yang hanya diselimuti gelap dan suara ombak. Akhirnya ia menarik nafas dalam-dalam, seakan membuka pintu lama yang penuh debu. "Ratna, dulu ayahmu dan ayahku pernah dekat dengan Ki Sabdo," katanya pelan. "Mereka bertiga terlibat dalam sebuah perjanjian yang tak seharusnya dilakukan." Ratna menegang. "Perjanjian apa?" Bayu menggeleng. "Aku tidak tahu pasti. Aku masih kecil, tapi aku ingat malam-malam itu penuh bisik-bisik. Ayahmu dan ayahku sering pulang dengan wajah pucat, membawa sesajen, dan Ki Sabdo
ia selalu bicara tentang kekuatan dari dunia lain. Bayu menelan ludah. Suaranya semakin rendah. Yang aku tahu, sesuatu terjadi. Perjanjian itu pecah. Ki Sabdo kehilangan orang-orang yang ia cintai. Sejak saat itu dendamnya terpatri dan ia bersumpah akan membalas kepada keturunan mereka yang mengkhianatinya. Kata-kata Bayu membuat tubuh Ratna gemetar. Peringatan Basarti tadi bergema kembali di kepalanya. Jadi semua ini karena kelakuan ayahku? Bayu menunduk, tak sanggup menatapnya. Aku tak bisa menjawab, tapi aku tahu Ki Sabdo tidak pernah melupakan. Malam itu meski ada Bayu di rumah, Ratna sulit memejamkan mata. Setiap kali lampu minyak bergoyang diterpa angin, bayang-bayang di dinding tampak seperti sosok yang bergerak sendiri. Ia akhirnya terlelap, tapi tidurnya hanya membawa kengerian. Dalam mimpinya, ia berdiri di ruang tengah rumah. Semua perabot tampak sama. Tapi di mimpi itu suasana lebih pekat. Bau tanah basah memenuhi udara. Dari sudut ruangan, sebuah sosok muncul, pocong. Tubuhnya terikat kain kafan yang kotor berlumpur. Namun yang membuat darah Ratna beku adalah wajahnya. Atau ketiadaan wajah itu hanya permukaan datar, putih, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri menatapnya. Tapi Ratna merasakan sorot yang menusuk, seperti tatapan tajam yang tak terlihat. Tubuhnya kaku, lidahnya keluh. Tiba-tiba pocong itu melompat ke arahnya. Kainnya berkibar seperti sayap. Ratna berteriak dan terbangun dengan nafas terengah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Bayu yang tidur di kursi ruang tengah terbangun dan menghampiri. Ratna, kau mimpi buruk? Ratna mengangguk, tak mampu bicara. Bayu yang sedang berjaga di luar rumah datang menenangkannya. Tapi di mata lelaki itu ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Seakan ia tahu mimpi Ratna bukan sekedar bunga tidur. Fajar menyingsing dengan langit kelabu. Ratna membuka pintu rumah untuk menghirup udara segar. Namun langkahnya terhenti. Di depan pintu tergeletak sesuatu yang membuat darahnya kembali membeku. Setangkai bunga kamboja putih, masih basah oleh embun, dengan aroma menusuk yang mengingatkan pada pesarean. Di samping bunga itu ada selembar kain putih, basah berlumpur tanah kuburan. Ratna berlutut, tangannya gemetar menyentuh kain itu. Bukan kain biasa, teksturnya, baunya, semua sama seperti kain kafan yang semalam ia lihat di dalam lemari. Bayu yang tidur di depan rumah depan teras kaget. Astagfirullah. Ia menatap Ratna, lalu menoleh ke jalanan sepi. Tak ada jejak siapapun. Sepertinya ini sudah dimulai, Ratna. Tanda-tandanya jelas. Ratna menatap kain kafan itu dengan wajah pucat pasi. Angin laut berembus kencang, membawa aroma asin bercampur wangi Kamboja yang menusuk. Hatinya bergetar hebat. Ia sadar kehadirannya di desa bukan hanya memanggil kembali kenangan lama, tapi juga membuka pintu dendam yang sudah lama terkubur. Dan kini pintu itu mulai terkuak. Sore itu, langit pesisir meredup lebih cepat dari biasanya. Awan kelabu menggantung berat di ufuk barat, menutup sinar matahari yang hendak tenggelam. Ratna duduk di beranda rumah tua itu, menatap jalan tanah yang sepi. Sementara Bayu berdiri tak jauh darinya, sibuk dengan pikirannya jelas-jelas membuat wajahnya muram. Suara ketukan tongkat kayu terdengar mendekat ritmis, menyeret keheningan. Basarti muncul dari tikungan. Wajah keriputnya diterpa angin laut. Ratna segera berdiri, memberi salam, lalu mempersilahkannya masuk. Perempuan tua itu duduk di kursi bambu dengan tarikan nafas berat, seakan beban masa lalu ikut ia bawa bersama tubuh rentanya. Ratna, Bayu, katanya lirih, menatap mereka berdua. Sudah waktunya kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi kala itu. Kalian tak bisa melawan sesuatu yang kalian tidak pahami. Ratna menelan ludah. Bayu berdiri kaku, wajahnya pucat. Mereka menunggu dan akhirnya Basarti mulai membuka tabir lama. Puluhan tahun lalu, ayahmu, Ratna, dan ayahmu juga, Bayu, pernah bersekutu dengan Ki Sabdo. Saat itu mereka bertiga adalah lelaki muda yang ingin cepat kaya dan dihormati. Mereka mendatangi Ki Sabdo, memohon bantuan ilmu agar rezeki lancar,
usaha berhasil, dan kedudukan mereka terangkat. Ratna tertegun. Ia ingat ayahnya dulu memang dihormati, punya tanah luas, hasil laut melimpah. Tapi ia tak pernah tahu kalau semua itu dibayar dengan perjanjian gaib. Ki Sabdo, lanjut Mbah Sarti, memberikan mereka perjanjian. Mereka harus menyetor sesajen tertentu setiap bulan, dan sesekali memberikan tumbal kecil, hewan atau barang pusaka. Selama beberapa tahun, hidup mereka makmur. Tapi manusia memang tak pernah puas. Ayahmu dan ayah Bayu merasa Ki Sabdo menuntut terlalu banyak. Mereka mulai membangkang. Bayu menunduk, wajahnya tegang. Mbah Sarti menghela nafas panjang sebelum melanjutkan. Suatu malam, mereka berdua bersekongkol. Mereka mengubah isi sesajen, mencurangi ritual, dan bahkan berani mengunci salah satu pusaka yang menjadi pengikat perjanjian. Ki Sabdo marah besar. Ilmunya yang bersandar pada dunia gaib terguncang. Kemarahan itu berbuah malapetaka. Istri dan anaknya yang masih kecil mati dengan cara mengenaskan. Karena sesajennya berubah, yang diincar anak dan istri Ki Sabdo. Ada yang bilang tubuh mereka ditemukan di tepi pantai, penuh luka, seolah dicabik-cabik sesuatu yang tak kasat mata. Ratna menutup mulutnya, terisak. Bayangan wajah ayahnya melintas di kepalanya, bercampur dengan rasa benci dan pilu. Jadi semua ini karena ayahku, karena keserakahannya? Mbah Sarti menatap Ratna dengan mata berkilat namun lembut. Bukan hanya ayahmu, ayah Bayu juga ikut bersalah. Mereka sama-sama berkhianat, dan Ki Sabdo, ia bersumpah dendamnya tak akan berhenti sampai darah keturunan mereka terhapus dari bumi. Bayu mengepalkan tangan, wajahnya menegang. Jadi aku juga, suaranya bergetar. Mbah Sarti mengangguk perlahan. Iya Bayu, kau juga bagian dari darah yang dituju. Dan kini Ratna sudah lebih dulu merasakan akibatnya. Suaminya korban awal dari dendam itu. Ratna terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ingatan pada kematian Fadli muncul kembali. Tubuhnya kaku, wajahnya penuh lebam yang tak masuk akal. Ia baru benar-benar mengerti itu bukan sekedar kematian biasa. Itu adalah pesan. Kenapa aku baru tahu sekarang? Ratna terisak. Kenapa tidak ada yang memberitahuku dari dulu? Seandainya aku tahu, aku bisa melindungi Fadli. Anakku, kata Mbah Sarti lirih, masa lalu yang kelam sering disembunyikan oleh orang-orang dengan harapan bisa hilang bersama waktu. Tapi dendam gaib tak mengenal lupa. Ia diwariskan seperti darah yang terus mengalir. Ratna menunduk, tangannya gemetar. Perasaan bersalah, takut dan marah bercampur menjadi satu. Ia merasa dikutuk oleh dosa yang bukan miliknya, namun menuntut nyawa orang yang ia cintai. Bayu melangkah maju, menatap Ratna dengan mata penuh penyesalan. Ratna, aku juga ikut menanggungnya. Ayahku, ia pun bersalah. Itu sebabnya aku selalu resah. Aku tahu Ki Sabdo tak akan berhenti hanya padamu. Mbah Sarti mengetuk tongkatnya ke lantai. Maka itu, kalian harus bersiap. Gangguan yang sekarang baru permulaan. Ki Sabdo sudah lama menanti saat ini. Ia semakin kuat karena banyak orang yang diam-diam mencari pertolongannya. Dendamnya mendapat makanan baru, dan ia tak akan puas sebelum melihat kalian hancur. Angin sore bertiup masuk dari jendela, membawa bau asin bercampur wangi Kamboja yang samar. Ratna mendongak, merinding. Bau itu sama seperti bunga yang ia temukan pagi tadi. Mbah Sarti menatap keduanya bergantian. Aku sudah tua. Aku tak bisa melawan Ki Sabdo sendirian. Tapi aku bisa mengingatkan, jangan pernah lengah. Malam-malam ke depan akan lebih berat. Ratna menggenggam erat ujung kain kebayanya. Tubuhnya bergetar. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan, Mbah? Bagaimana aku bisa melawan sesuatu yang bahkan tak bisa aku lihat? Mbah Sarti menutup mata sejenak,
lalu membuka kembali dengan sorot dalam. Kau harus belajar menghadapi kenyataan pahit, Ratna. Perjuanganmu bukan hanya melawan Kisabdo, tapi juga melawan karma, warisan dosa dari ayahmu sendiri. Dan setiap langkahmu akan selalu diawasi oleh arwah yang terikat pada ilmu Gondomayit. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke dada Ratna. Ia merasa hidupnya berubah menjadi jurang gelap yang tak ada ujungnya. Dan di sisi lain, Bayu berdiri kaku. Wajahnya diliputi rasa bersalah yang sama besar. Mereka berdua kini terikat oleh satu benang merah yang sama. Dosa lama orang tua mereka, warisan karma yang kini menjelma menjadi teror nyata. Malam merayap, langit gelap tanpa bintang. Suara deburan ombak terdengar lebih keras, seperti rintihan yang datang dari kedalaman laut. Ratna berdiri di teras, menatap kosong ke arah gelap. Bayu di sampingnya, namun keduanya terdiam, larut dalam beban pikiran. Dan di kejauhan, di balik rimbunan pohon kamboja di pemakaman desa, sosok bayangan tua berdiri tegak. Matanya merah menyala, menatap rumah tua Ratna dengan tatapan penuh dendam yang tak pernah padam. Hujan deras mengguyur desa pesisir. Air menetes deras dari atap rumah tua peninggalan orang tua Ratna. Angin dari arah laut membawa bau asin bercampur amis. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih menusuk. Bau busuk seperti bangkai menempel pekat di udara. Ratna berbaring di dipan, tubuhnya semakin melemah. Keringat dingin bercampur air mata mengalir di wajahnya. Sejak sore tadi, rasa panas menjalari tubuh. Tapi anehnya kulitnya dingin, membiru di beberapa bagian. Setiap kali ia menyentuh kulitnya, tercium aroma busuk, seakan tubuhnya sendiri mulai membusuk dari dalam. Malam makin larut. Suara hujan menutupi segalanya. Tapi dari arah sumur belakang rumah terdengar sesuatu. Ratna tertegun. Telinganya menangkap suara tangisan lirih. Tangisan perempuan, serak, tertahan, seperti keluar dari tenggorokan yang penuh tanah. Suara itu makin jelas, kadang disertai suara kruak, seperti katak, tapi aneh, bercampur dengan lenguhan berat. Dengan gemetar, Ratna berjalan ke jendela. Cahaya lampu minyak temaram bergetar tertiup angin, menimbulkan bayangan-bayangan panjang di dinding rumah. Ia mengintip ke halaman belakang. Sumur tua berdiri di sana, berlumut, dikelilingi semak basah. Dan di tepi sumur, sosok itu tampak. Rambut panjang menjuntai menutup wajah. Tubuh perempuan itu pucat dengan kulit yang sudah terkelupas, memperlihatkan daging yang menghitam. Bau busuk menguar, menusuk hingga membuat Ratna hampir muntah. Kedua tangannya menengadah. Air hitam menetes dari telapak tangannya, lalu jatuh ke tanah dengan suara menjijikan. Ratna. Suara serak itu berbisik, panjang menyebut namanya. Ratna tersentak mundur, jantungnya nyaris pecah. Ia menutup mulut agar tidak berteriak, tapi bayangan perempuan itu tiba-tiba lenyap. Yang tersisa hanya suara ember sumur berderit pelan, padahal tidak ada siapa-siapa yang menyentuhnya. Di waktu berikutnya, Ratna mendadak jatuh sakit parah. Bayu yang khawatir segera datang ke rumahnya. Ia menemukan Ratna terbaring dengan wajah pucat, bibir membiru, dan tubuhnya panas dingin. Yang membuat Bayu terperanjat adalah aroma busuk yang menguar dari tubuh Ratna. Bau anjir bercampur busuk, mirip bau mayat yang sudah lama terkubur. Ratna, bertahanlah. Bayu menggenggam tangan Ratna, sahabatnya yang sangat dingin. Namun begitu digenggam, Bayu merasakan sesuatu bergerak di bawah kulit Ratna. Seperti ada ulat atau cacing yang merayap, menimbulkan benjolan kecil yang berpindah-pindah di permukaan kulit. Ratna meringis kesakitan, air matanya jatuh. Aku tidak sanggup lagi, Bayu. Suara Ratna parau, nyaris tak terdengar. Tubuhku seolah dimakan dari dalam. Bayu menelan ludah, ketakutan. Ia tahu ini bukan penyakit biasa. Ingatannya melayang pada cerita Mbak Sarti beberapa hari lalu tentang dendam Kisabdo. Semua tanda mulai jelas. Gondomayit, ilmu hitam yang menebar penyakit busuk, menyiksa pelan-pelan hingga tubuh korban hancur. Bayu segera berdiri, wajahnya tegang. Aku harus mencari pertolongan. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Ratna menggenggam pergelangan tangannya dengan sisa tenaga. Bayu,
Jangan tinggalkan aku." "Aku janji tidak akan pergi lama," jawab Bayu mantap. Meski hatinya diliputi kegelisahan, ia menutup Ratna dengan jarik, lalu keluar rumah dengan langkah tergesa. Dalam perjalanan melewati jalan desa yang gelap, Bayu merasakan hawa berat yang menekan dadanya. Seperti ada mata-mata tak kasat mata yang mengawasinya dari balik pepohonan bakau di tepi jalan. Setiap hembusan angin membawa bisikan halus. "Bayar dosa bapakmu." Bayu memeluk tubuhnya sendiri, merasakan bulu kuduk berdiri. Tapi ia terus melangkah, hatinya bulat mencari pertolongan. Bayangan Basarti terlintas di benaknya, namun ia juga tahu ada beberapa orang tua kampung yang masih paham ilmu tolak bala. Di belakang, suara langkah samar terdengar mengikuti. Bayu menoleh. Tak ada siapa-siapa, hanya jalanan basah dan pohon-pohon yang bergoyang diterpa angin laut. Namun begitu ia menoleh ke depan lagi, kilatan samar tampak di ujung jalan. Pocong tanpa wajah, berdiri diam dengan kain kafan kotor berlumur tanah. Bayu terhuyung mundur, nafasnya memburu. Pocong itu tak bergerak, hanya berdiri menunduk. Tapi keberadaannya cukup membuat udara di sekitar terasa menyesakkan. Bayu memejamkan mata, membaca doa dalam hati, lalu memberanikan diri melangkah menembus rasa takut. Begitu ia mendekat, sosok pocong itu lenyap, hanya menyisakan tanah basah yang bau anyirnya menusuk hidung. Sementara itu, di dalam rumah, Ratna merintih sendirian. Tubuhnya terasa makin panas, kulitnya semakin berbau busuk. Di sela-sela kesadarannya yang memudar, ia merasa ada sosok duduk di sudut kamar. Sosok perempuan berambut panjang, wajahnya tak jelas, hanya lubang hitam besar di tempat mata seharusnya berada. Sosok itu menatap Ratna, lalu berbisik dengan suara serak. "Aku harus memusnahkanmu. Aku harus menumpahkan darahmu yang terakhir." Ratna menutup telinga, tapi suara itu semakin dekat, seakan merasuk langsung ke dalam kepalanya. Ia berteriak sekuat tenaga, namun suaranya hanya keluar lirih, tertelan dalam dinginnya malam. Sementara itu Bayu akhirnya sampai di rumah Mbah Sarti. Ia mengetuk keras-keras hingga pintu kayu tua itu berderi terbuka. Perempuan renta itu muncul. Wajahnya sudah menunggu dengan tatapan berat. "Teror kondo mayat itu sudah dimulai kan? Ratna jadi sasaran. Kau juga tak akan lepas. Kalian berdua terikat dosa orang tua kalian." Bayu tercekat, tubuhnya lemas. "Mbah, tolonglah kami sekarang. Ratna bisa mati kalau terus begini." Mbah Sarti menarik nafas panjang, menatap jauh ke arah laut yang gelap. "Pertolongan ada, tapi jalan yang harus kalian tempuh tidak mudah. Ingat, Ki Sabdo tidak hanya ingin nyawa, ia ingin balas dendam yang setimpal. Jika kalian tak sanggup menghadapi, maka bau kuburan itu akan terus mengiringi. Bau mayit sampai jiwa kalian dicabut." Bayu menunduk, merasakan beban berat menekan dadanya. Di kejauhan suara tangisan samar kembali terdengar, seperti datang dari arah rumah Ratna. Malam itu ia tahu pertempuran baru saja dimulai. Di malam berikutnya, Ratna sudah hampir kehilangan kesadaran. Tubuhnya semakin dingin, aroma busuk semakin menusuk hingga Bayu sendiri hampir tidak sanggup lagi menahan mual. Setiap kali ia menarik nafas, rasanya seperti menghirup udara dari liang lahat. Bayu tahu ia tidak bisa menunda lagi. Ratna harus segera ditolong. Dengan tergesa, ia memapah Ratna, membungkus tubuh lemah itu dengan selendang tebal. Mbah Sarti duduk di pojokan, mengawasi, lalu berkata, "Satu-satunya orang yang mungkin bisa melawan ilmu hitam Ki Sabdo, Mbah Pri." Dengan tergesa, Bayu memapah Ratna, membungkus tubuh lemah itu dengan selendang tebal. Hujan masih menetes. Jalan desa becek berlumpur, tapi Bayu tidak peduli. Mbah Pri tinggal agak jauh dari pemukiman, di tepi pantai, dekat kebun melati yang sunyi. Orang-orang desa sudah lama mengenalnya sebagai orang yang berbeda. Wajah keriputnya bersih, tatapannya tajam namun teduh, dan tutur katanya menenangkan. Banyak yang bilang ia adalah pewaris ilmu putih dari leluhur Jawa kuno, penjaga keseimbangan di tengah maraknya praktik ilmu hitam di desa itu. Bayu mengetuk pintu rumah panggung kayu itu dengan panik. "Bah, tolong buka. Ini Bayu. Aku butuh bantuan, Bah."
pintu berderi terbuka. Seorang lelaki tua kurus berdiri di ambang pintu. Sorot matanya meneliti Ratna yang hampir tak sadarkan diri. "Bawa masuk," ucapnya pelan namun mantap. Bayu segera membaringkan Ratna di atas tikar pandan yang wangi kemenyan. Mbah Pri duduk bersila di sampingnya, lalu menutup mata. Bibirnya berkomat-kamit melantunkan doa, wirid panjang yang mengalun seperti nyanyian tua. Suara itu membuat ruangan bergetar pelan, seakan udara di sekitarnya berubah menjadi lebih berat. Beberapa saat kemudian, Mbah Pri membuka mata. Pandangannya menancap tajam ke arah Ratna. Anak ini," katanya lirih, "tidak terkena santet biasa. Yang menjeratnya adalah gondo mayit." Bayu menelan ludah, bulu kuduknya meremang. Mbah Pri menatapnya serius. "Gondo mayit adalah ilmu terlarang. Ia tidak hanya menggunakan medium tanah kuburan atau potongan kain kafan, tapi juga dendam arwah yang mati tidak wajar. Si korban tidak hanya sakit, mereka perlahan direnggut. Sukma mereka ditarik masuk ke dalam dunia kematian. Itulah mengapa tubuh Ratna berbau mayat. Itu bau ruh-ruh yang sudah menempel padanya." Ratna mengerang lemah, matanya membuka sedikit, menatap Mbah Pri dengan sisa tenaga. "Mbah, apakah aku bisa selamat?" Suaranya nyaris tidak terdengar. Mbah Pri menghela nafas panjang. "Berat, Nak, sulit diputus. Apalagi ini berkaitan dengan dosa orang tuamu. Kecuali kau berani menghadapi sumbernya, Ki Sabdo. Ki Sabdo tidak hanya menebar dendam, ia mengikat dendam itu dengan arwah gentayangan. Untuk mematahkan ikatan itu, kita harus melawan langsung kekuatannya." Bayu menunduk, hatinya berdegup keras. Ia tahu kata-kata itu berarti mereka harus menantang Ki Sabdo, dukun hitam yang bahkan disebut-sebut lebih dekat dengan setan daripada dengan manusia. Namun Ratna dengan mata penuh air mata menggeleng pelan. "Aku tidak mau menyerah. Jika ini memang kutukan dari dosa bapakku, maka biar aku yang menghadapinya. Aku tidak akan lari." Bayu tercekat mendengar tekad itu. Tubuh Ratna mungkin rapuh, tapi hatinya tetap teguh. Mbah Pri bangkit berjalan menuju lemari kayu di pojok ruangan. Ia mengeluarkan beberapa benda. Kendi berisi air, sebilah keris kecil berukir rajah kuno, dan kain putih yang dilipat rapi. Ia menata semuanya di depan tubuh Ratna, lalu menyalakan dupa. Asap tipis mengepul, memenuhi ruang dengan aroma harum bercampur getir. "Mulai malam ini, aku akan menyiapkan ritual penangkisan," ujar Mbah Pri, suaranya mantap. "Tapi kalian harus kuat, karena arwah-arwah yang terikat dengan gondo mayit akan semakin beringas. Mereka akan menguji nyali, menakut-nakuti, bahkan membuat merenggut nyawa sebelum waktunya. Jangan pernah tunjukkan takut, jangan tinggalkan doa, dan jangan keluar rumah ini setelah tengah malam." Baru saja kata-kata itu selesai, lampu minyak di sudut ruangan bergoyang hebat. Padahal tidak ada angin. Bayangan di dinding tampak bergerak sendiri, panjang melengkung, seperti tangan kurus yang meraih. Ratna menjerit lirih ketika merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Bayu buru-buru menoleh dan melihat jejak telapak hitam seperti bekas lumpur kuburan menempel di betis Ratna. Mbah Pri segera membaca doa keras dan menepuk lantai 7 kali. Jejak itu lenyap, tapi hawa dingin yang menusuk tulang semakin pekat. "Lihatlah," kata Mbah Pri tenang, "mereka sudah mulai gelisah. Dendam itu tidak suka jika ada yang menghalangi. Tapi kalian jangan takut. Aku sudah menghadapi banyak perkara gaib, dan aku tahu, meski ilmu hitam itu kuat, doa dan niat yang tulus selalu lebih perkasa." Ratna terisak. Air matanya jatuh membasahi tikar. Bayu menggenggam tangannya erat, mencoba menyalurkan keberanian. Ia tahu, jalan di depan tidak mudah, tapi inilah satu-satunya kesempatan untuk melawan. Malam itu, ritual kecil dimulai. Mbah Pri meletakkan kendi berisi air di depan Ratna, lalu meneteskan sedikit ke mulutnya. Tubuh Ratna bergetar hebat, matanya terbelalak, dan suara berat keluar dari tenggorokannya. Bukan suara seorang perempuan, melainkan suara serak pria tua. "Berhenti, jangan campuri urusan ini, darahnya milikku." Bayu merinding sekujur tubuh, tapi Mbah Pri tetap tenang. Ia menempelkan keris kecil itu ke dada Ratna sambil membaca wirid panjang.
Suara asing itu menjerit nyaring lalu hilang, membuat tubuh Ratna kembali lemas. Setelah beberapa lama, suasana hening. Mbah Pri menyeka keringat dari keningnya. Itu tadi salah satu arwah yang diikat oleh Ki Sabdo. Masih banyak lagi. Jika kalian ingin bebas, maka kita harus hadapi semuanya, langsung ke sumbernya, ke akarnya. Ratna menutup mata, tapi bibirnya berbisik pelan. Aku siap, Mbah, tolong aku. Bayu menatap Mbah Pri dengan penuh harap. Iya, Mbah, tolong kami. Aku tidak peduli harus menghadapi apapun, asalkan kami bisa selamat. Mbah Pri menatap keduanya bergantian, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, kalian harus kuat. Dan tentunya kalian harus mohon ampun kepada Tuhan atas dosa yang dilakukan oleh orang tua kalian. Karena setelah malam ini, gangguan tidak akan berkurang, mereka justru akan semakin ganas. Kita sudah memulai peperangan ini dan tidak ada jalan untuk mundur lagi. Di luar, angin berdesir kencang, mengantarkan bau melati masuk ke rumah Mbah Pri. Seekor burung gagak tiba-tiba menabrak dinding rumah, terjatuh di tanah dengan leher patah. Aroma busuk tanah kuburan menyelinap masuk lagi. Ratna merasakan dadanya sesak, tapi ia tahu perjalanan ini baru benar-benar dimulai. Di lain waktu, malam itu langit tampak seolah menutup diri, bukan menghilang di balik gumpalan awan hitam. Dan pemakaman tua di pinggiran desa diselimuti kabut pekat yang tak biasa. Bayu merasakan bulu kuduknya berdiri ketika langkahnya bersama Ratna dan Mbah Pri menjejak tanah lembab yang berbau anyir, sumber dari Gondo Mayit. Angin berhembus membawa suara lirih, seperti gamelan yang dimainkan jauh di dalam kabut. Suara kendang berdentum berat, suling mendesah pilu, dan gong berdengung panjang. Di tengah makam, sosok Ki Sabdo berdiri dengan tubuh, dibalut baju serba hitam, matanya memerah, rambut tergerai berantakan, sementara di depannya terbentang lingkaran rajah dari darah ayam hitam. Lilin merah menyala, meneteskan cairan yang tampak seperti darah segar. Tangan Ki Sabdo menengadah, bibirnya komat kamit melantunkan mantra yang tak seorang pun pahami. Tanah di sekitar rajah mulai bergetar. Dari dalam kubur-kubur lama, terdengar suara ketukan keras, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari liang lahat. Bayu menggenggam tangan Ratna, yang wajahnya sudah mulai pucat. Suara Ratna bergetar, matanya nanar menatap ke segala arah. Jangan goyah, tegas Mbah Pri. Ia segera membuka jubah lusuhnya, memperlihatkan raja-raja kuno yang terukir di kulit dadanya. Tangannya merogoh tas anyaman, mengeluarkan segenggam kemenyan yang langsung ia nyalakan. Asap putih mengepul, menepis sebagian kabut. Namun suara gamelan gaib justru makin keras. Ki Sabdo mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Kau berani melawanku? Kata Ki Sabdo kepada Mbah Pri. Wahai penghuni alam kubur, bangkitlah, tuntutlah darahmu, serang manusia ini, teriaknya dengan suara yang menggema di seluruh pemakaman. Seketika, puluhan sosok pocong tanpa wajah muncul dari balik kabut. Mereka melompat pelan, mengurung Ratna dan Bayu. Tubuh-tubuh itu bergetar, mengeluarkan bau busuk menusuk hidung. Dari lubang mata kosongnya, menetes cairan hitam yang jatuh menodai tanah. Ratna menjerit ketika tanah di bawah kakinya retak, membuka liang lahat yang menganga. Tangan-tangan busuk mencuat, berusaha menariknya masuk. Bayu meraih lengannya sekuat tenaga. Ratna, bertahanlah. Mbah Pri berdiri di hadapan mereka. Suaranya menggelegar. Ia melantunkan wirid panjang. Setiap kata terasa seperti petir yang membelah udara. Raja-raja yang ia lemparkan ke arah pocong meledak menjadi cahaya menyilaukan, membuat beberapa sosok itu terbakar dan lenyap. Namun semakin banyak yang datang, seolah tak ada habisnya pocong-pocong itu. Ki Sabdo tertawa keras, suaranya menggema seperti berasal dari perut bumi. Tak ada yang bisa melawan Gondo Mayit, Pri. Ratna sudah ditakdirkan menjadi milikku dan dendamku akan terbalas. Asap kemenyan di tangan Mbah Pri berputar membentuk pusaran. Ia menatap tajam ke arah Ki Sabdo. Kau bermain dengan dendam arwah yang bukan milikmu. Malam ini kebenaran akan menelanmu. Pertarungan gaib pun pecah. Angin berembus deras. Pepohonan di sekitar pemakaman bergoyang seperti ingin tumbang. Suara gamelan gaib makin cepat, berubah jadi irama mencekam yang membuat dada berdebar tak karuan. Ratna masih dalam genggaman Bayu, berusaha menepis tangan-tangan mayit yang meraih dari liang lahat. Bau busuk kian menusuk, membuat perutnya mual. Namun Bayu menatap matanya dalam-dalam.
Kau harus kuat Ratna, kita belum kalah. Di hadapan mereka, cahaya dari wirid Mbah Pri beradu dengan gelombang kegelapan yang dipanggil Ki Sabdo. Dua kekuatan gaib saling bertubrukan, membuat bumi di pemakaman itu bergetar hebat, seakan-akan seluruh arwah yang dikubur di sana sedang ikut berontak. Malam itu, Pesarean Tua menjadi arena pertaruhan antara hidup dan mati, antara dendam arwah dan harapan terakhir manusia. Arwah yang kau paksa aku bebaskan, sukmamu akan kucabut dari kegelapan ini. Suara Mbah Pri bergemuruh, diiringi pusara angin yang semakin kencang. Ki Sabdo menjerit, tubuhnya berguncang hebat. Dari mulut dan matanya keluar asap hitam pekat yang berputar-putar di udara. Itu bukan sekedar nafas, melainkan sukma yang perlahan ditarik paksa dari dalam dirinya. Ia meronta, namun tak kuasa melawan kekuatan doa dan wirid yang membakar jiwanya. Di sekeliling, ruh-ruh, jin-jin yang selama ini tunduk kepadanya mendadak mengeluarkan suara mengerikan. Mereka meraung, melolong, lalu memalingkan diri dari tuannya. Bayu menggenggam Ratna erat-erat, menyaksikan bagaimana makhluk-makhluk itu kini berbalik. Tidak, jangan, kalian budakku, aku yang memanggil kalian, aku tuanmu. Ki Sabdo berteriak panik, namun penolakan itu tak digubris. Sosok-sosok hitam itu melesat, mencengkram tubuhnya, melumat dengan taring dan kuku panjang. Jeritan Ki Sabdo bergema, memantul di antara nisan dan pohon beringin. Tubuhnya tercabik-cabik, lalu ditelan oleh arwah-arwah yang dulu ia jadikan budak. Dalam sekejap, ia lenyap, meninggalkan bau anyir darah yang menusuk hidung. Ratna terkulai lemah di pelukan Bayu. Tubuhnya masih dilingkupi hawa kematian yang menempel dari santet gondo mayit. Pandangannya sayu, dan di tengah kabut ia menangkap sosok samar. Seorang lelaki, wajahnya yang begitu dikenalnya, suaminya Fadli. Wajah itu muncul sekejap, tersenyum tipis, seolah berpamitan sebelum lenyap bersama kabut malam. Mas, suara Ratna lirih, matanya berkaca-kaca. Bayu hanya bisa menggenggam tangannya lebih erat, meski hatinya sendiri dikelayuti rasa takut dan kehilangan. Kabut di pemakaman berangsur menipis. Suara gamelan gaib memudar, namun hawa kematian tetap menggantung, seperti bau anjir yang tak pernah hilang meski malam semakin larut. Mbah Pri mendekat, wajahnya pucat, tapi tatapannya tetap kokoh. Ia menunduk lalu berbisik dengan suara serak. Dendam bisa dipatahkan, tapi dosa, karma dari kutukan gondo mayit tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia akan terus berkeliaran, menunggu celah, menuntut darah bila ada yang berani membangunkannya lagi. Ratna menunduk, menahan perasaan yang tak mampu ia jelaskan. Di hatinya lega bercampur ngeri. Kali ini ia selamat, tapi bayangan maut tetap menempel di sepanjang hidupnya. Beberapa hari kemudian, ia berdiri di tebing pantai selatan, menatap laut luas yang bergelora. Angin laut membawa aroma asin bercampur samar dengan bayangan bau busuk yang tak pernah benar-benar hilang dari penciumannya. Ombak memukul karang dengan suara menggelegar, seolah mengingatkannya bahwa arwah dan dunia manusia selalu berjarak setipis kabut. Ratna memejamkan mata, membiarkan air mata jatuh. Ia berdoa kepada Tuhan agar orang tuanya dimaafkan atas segala dosa-dosa yang dilakukan. Hidup Ratna belum berakhir. Ada kesempatan untuk menebus dosa-dosa orang tuanya. Dan di balik gemuruh laut, suara dari kepalanya muncul. Manfaatkan sisa waktu dalam hidupmu saat ini. Tamat. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Mohon maaf kalau ada intonasi yang kurang pas. Wen Antoni pamit dulu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah.